Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan memberikan materi mengenai praktik pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah. Yang pertama, karakteristik dan fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah sendiri. Menurut Ibnu Taimiyah, uang memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai alat tukar dan media pertukaran. Ibnu Taimiyah juga melarang tegas segala bentuk perdagangan uang, karena perdagangan uang ini akan sangat merugikan karena dapat mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Yang kedua, penurunan nilai mata uang. Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan pencetakan nilai mata uang yang sangat banyak. Menurutnya, negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai mata uang. Yang keduanya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tak terbatas, karena dapat mengakibatkan timbulnya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang yang bersangkutan. Ibnu Taimiyah sangat jelas memegang pentingnya kebijakan moneter bagi stabilitas ekonomi. Uang harus dinilai sebagai pengukur harga dan alat pertukaran. Yang terakhir, mata uang yang buruk akan menyingkirkan mata uang yang baik. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa mata uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Berikut ini adalah beberapa pemikiran Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah kompensasi dan harga. Dua istilah yang sering ada dalam pembahasan beliau tentang masalah harga dan juga kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara yang merupakan esensi dari keadilan dan harga yang setara. Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil tidaklah sama. Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Yang kedua adalah keuntungan yang setara. Ibnu Taimiyah menganjurkan penjual berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum tanpa merusak kepentingannya dan juga kepentingan pelanggannya. Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan. Ibnu Taimiyah tidak menyetujui tingkat dasar keuntungan yang bersifat eksploitatif atau situasi di mana masyarakat tak mengambil peduli pada kondisi pasar yang ada. Lalu yang ketiga adalah mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas, harga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah mengidentifikasi beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yaitu yang pertama, keinginan penduduk atas jenis yang berbeda dan sesekali berubah. Yang kedua, perubahannya tergantung pada jumlah para peminta, meluasnya jumlah dan juga ukuran dari kebutuhan baik kecil atau besar berpengaruh terhadap menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang, dan juga harga yang berubah-ubah sesuai dengan siapa saja pertukaran barang itu dilakukan. Lalu yang keempat, ada regulasi harga. Beliau membedakan dua tipe penetapan harga, yaitu yang pertama tidak adil dan tidak sah adalah memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa dasar kewajiban untuk menjual, dan yang kedua adil dan sah saat pemerintah memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang jujur jika penduduk sangat membutuhkannya. Dalam menetapkan harga, tingkat tertinggi dan terendah bisa ditetapkan sehingga kepentingan dua pihak, penjual dan pembeli, terlindungi. Ibnu Taimiyah tidak menyukai kebijakan penetapan harga oleh pemerintah jika kekuatan pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dan bebas. Ia merekomendasikan kebijakan penetapan harga dalam kasus yang terjadi monopoli dan juga. Selanjutnya yaitu poin ke-6, yaitu kerjasama. Ibnu Taimiyah membagi seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi menjadi dua kategori. Yang pertama, transaksi yang berpijak pada atas asas keadilan, yaitu transaksi melalui pertukaran dan transaksi melalui kerjasama. Yang kedua, transaksi yang berpijak pada asas kedermawanan dan juga manfaat. Transaksi kerjasama dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, kerjasama dalam kepemilikan, dan yang kedua, kerjasama dalam kontrak yang terdiri dari syirkah al-inan, syirkah al-abdan, syirkah al-wujuh, syirkah al-muwaddoh, dan syirkah al-mudharabah. Yang ketujuh, kebijakan ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, negara berhak melakukan intervensi terhadap hak individual untuk kepentingan manfaat yang lebih besar, seperti menghapus kemiskinan, pengawasan mekanisme pasar, mengontrol ekspansi mata uang, dan mengawasi penurunan nilai mata uang, dan juga perencanaan ekonomi. Yang kedelapan, institusi hizbah. Tujuan dari institusi hizbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan al-ma'ruf
dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan yaitu al-munkar di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya. Mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Yang kesembilan, keuangan publik. Pembahasan Ibnu Taimiyah tentang anggaran belanja lebih lengkap ketimbang tentang penerimaan. Pembagiannya atas penerimaan publik menjadi 3 kategori, yaitu ghanimah, shadaqah, dan juga fa'i, yang berkaitan pula dengan pembagian kategori yang serupa dalam pengeluaran publik. Ia melarang pengelakan pajak dan menasehati para pedagang untuk bersikap adil dalam pengenaan dan pengumpulan pajak meskipun itu atas pajak ilegal. Ia mengingatkan konsekuensi dari pengenaan pajak yang diskriminatif dan tidak adil. Nah, untuk selanjutnya itu ada kontribusi pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap regulasi harga di Indonesia. Nah, kenaikan harga yang terjadi di Indonesia sepenuhnya karena kekuatan pasar yang apabila dikaitkan dengan hukum regulasi harga dalam ekonomi Islam, maka regulasi tersebut tidak boleh dilakukan. Tapi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya miskin dan kebijakan pemerintah yang kurang memihak pada orang miskin juga, maka regulasi yang dilakukan adalah tidak memperhatikan kenaikan harga tetapi lebih kepada persoalan masyarakat. Nah, dengan demikian, kondisi ini merupakan kondisi yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah, yaitu regulasi harga yang karena distorsi pasar. Distorsi pasar yang dialami Indonesia terlihat dari masih terpengaruhnya Indonesia dengan sistem Indonesia konvensional yang notabene kapitalisme, yang maksudnya adalah seseorang yang berhak melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan termasuk dengan distorsi pasar dan sosialisme. Apabila dikaitkan dengan tipe regulasi yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah, regulasi ini diperbolehkan agar kembali ke tingkat normal. Berikut ada tipe-tipe regulasi pasar, harga pasar maksudnya. Yang pertama, regulasi pasar yang dilarang yaitu ketika harga naik karena supply-nya menurun dan demand-nya naik. Itu yang disebut dengan mekanisme pasar. Setelah itu yang kedua ada regulasi harga yang diperbolehkan yaitu harga naik dan distorsi ketika harga naik dan karena disebabkan oleh distorsi pasar. Relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang penurunan nilai mata uang di masa sekarang. Timbulnya inflasi disebabkan oleh dua hal menurut Ibnu Taimiyah, yaitu inflasi tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga dan mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Yang kedua adalah inflasi karena desakan biaya terjadi akibat meningkatnya biaya produksi sehingga mengakibatkan harga-harga produk yang dihasilkan pun ikut naik. Untuk relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keadilan harga dalam jual beli di masa sekarang, secara teoritis tidak ada perbedaan yang signifikan antara pemikiran dari Ibnu Taimiyah dengan keadaan di masa sekarang ini. Teori harga secara mendasar sama, yakni bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran dalam suatu persaingan sempurna. Hanya saja berkembang menjadi kompleks karena adanya diversifikasi pelaku pasar, produk, mekanisme perdagangan. Ketika membahas masalah harga yang adil, Ibnu Taimiyah menggunakan dua istilah. Yang pertama adalah harga yang setara. Konsep pasar yang ada pada masa Ibnu Taimiyah merupakan pasar sederhana, tidak seperti sekarang ini yang lebih kompleks. Yang kedua adalah kompensasi yang setara. Untuk kasus di Indonesia secara rasional, keseimbangan pasar dirusak oleh monopoli, seperti adanya penimbunan BBM, beras, yang hal ini sangat menyebabkan atau merugikan para petani. Selanjutnya, relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keadilan harga dalam jual beli di masa sekarang. Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan ada banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keadilan harga dalam jual beli dengan perkembangan pasar yang ada di Indonesia sekarang memiliki relevansi yang baik dengan teoritis maupun praktis. Hanya saja, kondisi zaman yang berbeda sehingga pelaku pasar lebih kompleks dari zaman Ibnu Taimiyah, di mana pasar pada zaman Ibnu Taimiyah lebih sederhana dari pasar modern saat ini. Dalam kondisi normal, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam penentuan harga, namun dalam kondisi tertentu, intervensi pemerintah harus berlaku jika terjadi keadaan darurat yang disebabkan kelaparan atau terjadinya penipuan. Sedangkan di Indonesia saat sekarang, masih terdapat intervensi pemerintah walaupun sedikit di antaranya seperti BBM, dan banyak hal lainnya, beberapa peran pemerintah lain dalam bidang ekonomi.
Kesimpulannya, kajian pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah menunjukkan kedewasaannya dalam berpikir tentang masalah ekonomi dan keseriusannya terhadap keadilan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Apabila pemikiran Ibnu Taimiyah dapat diterapkan secara baik di masa sekarang, maka hidup masyarakat akan lebih sejahtera.